Ucup ngerasa nih kalau di belakangnya itu kayak ada orang lagi, karena dia ngedenger kayak ada suara langkah kaki. Pas Ucup coba tuh buat berbalik ke belakang, set, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Sisi Horor Pendaki. Bersama aku, Fadia Prameswari. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua yang nonton video ini sampai habis selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Aku mau lanjutin lagi nih kisah pendakian di Malam Satu Suro yang dilakukan oleh narasumber kita yang bernama Aji. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa tuh nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten aku selanjutnya. Oke, kalau udah gak usah lama-lama lagi, langsung aja sisi horor dimulai. Sekitar jam 8 pagi nih, setelah selesai berdoa, Aji, Raka, dan juga Ucup memulai perjalanan dengan santai. Posisi di situ Aji sebagai leader di depan, Raka di tengah, dan Ucup sebagai sweeper nih di belakang. Nah, trek menuju pos 1 ini jalannya lumayan landai, dan treknya juga udah dicor tuh. Posisi di sebelah kanan itu tebing dan di sebelah kiri jurang. Di perjalanan ini nggak ada kejadian apa-apa tuh, nggak ada yang aneh-aneh. Setelah sekitar 10 atau 15 menitan mereka berjalan, akhirnya mereka sampai nih di Candi Kete. Dan mungkin teman-teman pendaki udah pada nggak asing nih sama si Candi Kete ini, atau yang mempunyai arti adalah Candi Kera. Sampai di situ mereka nggak istirahat tuh, mereka cuman ngelewatin aja. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai nih di pos 1, Mbah Branti. Tiba-tiba si Ucup ini kebelet buang air kecil tuh. Ya udahlah, akhirnya dia cari tuh semak-semak yang nggak jauh dari pos 1 itu. Pas dia lagi buang air kecil itu, tiba-tiba dari pelipis mata kirinya dia ngeliat kayak ada bayangan hitam yang lagi ngintip dari balik pohon. Jadi posisinya dia pipis menghadap ke trek, cuman agak ketutup sama semak-semak dan ilalang-ilalang yang lumayan tinggi tuh. Nah, di sebelah kiri kan jurang, tapi ada satu pohon yang tumbuh di pinggiran jurang itu. Pikirnya mana mungkin ada orang yang bersembunyi di balik pohon itu. Ucup masih di posisi berdiri nih. Sekilas dia ngeliat bayangan hitam itu lagi ngintip setengah kepala gitu. Sudah selesai, dia cepet-cepet tuh buat nengok ke arah bayangan itu. Tiba-tiba bayangan itu udah nggak ada. Ya udah tuh, akhirnya dia balik lagi ke pos 1. Tanpa si Ucup itu cerita apa-apa, akhirnya mereka bertiga lanjutin lagi tuh perjalanan. Nah, di perjalanan menuju ke pos 2 ini, gak tau kenapa tiba-tiba Raka ngerasa kakinya itu sakit dari telapak kaki sampai ke betis. Sampai dia itu banyak berhentinya tuh sambil ngeluh. Ji, Cup, bentaran. Kaki gua sakit nih tiba-tiba. Ya udah, kita istirahat dulu. Coba sini sambil gue urut-urut. Guys, kalian kalau punya teman kayak gitu tuh, jangan dilepasin ya. Aji di situ langsung nyuruh Raka tuh buat ngelurusin kakinya, terus sambil sedikit digulung tuh celananya. Pas Aji coba buka tuh di bagian betisnya itu, di situ Aji kaget bukan main. Di situ dia ngeliat ada kayak bekas telapak tangan yang abis nyengkrem kakinya si Raka itu, sampai warnanya itu hijau kebiruan. Astagfirullahaladzim. Apa ini, Rak? Mana? Kok kaki gua memar gini ya? Padahal gua jalan santai tadi. Astagfirullah. Tenang, Rak. Sambil istighfar aja. Gua coba bacain doa yang gua bisa ya. Akhirnya di situ Ucup coba buat bacain tuh doa-doa yang dia bisa. Sekitar 5 menitan, lumayan lah. Akhirnya kakinya itu udah nggak kerasa sakit. Tapi bekas cengkraman tangan dan juga warna hijau itu masih ada tuh. Pelan-pelan mereka jalan lagi tuh menuju ke pos 2. Di trek mereka nemuin beberapa sesajen dan juga dupa yang lagi dibakar. Di situ perasaan Ucup udah nggak enak tuh. Takutnya terjadi apa-apa gitu. Karena di awal perjalanan itu udah banyak yang janggal. Tapi dia coba buat nenangin diri tuh dan sambil berdoa terus ke Allah. Sambil mereka lanjut jalan, posisi mereka masih sama tuh. Aji di depan, Raka di tengah, dan Ucup di bagian belakang. Cuman jalan mereka tuh agak lama karena kaki si Raka itu masih kerasa sakit.
mereka itu mau istirahat sekaligus makan siang di pos 2. Nah, pas sudah sampai di pertengahan antara pos 1 ke pos 2, Ucup ngerasa nih kalau di belakangnya itu kayak ada orang lagi, karena dia ngedenger kayak ada suara langkah kaki. Awalnya si Ucup hirauin tuh, tapi kok lama-kelamaan suara itu makin kedengeran. Ditambah lagi ada suara kayak geraman orang lagi marah. Nah, pas Ucup coba tuh buat berbalik ke belakang, set, ternyata gak ada apa-apa. Gak kerasa akhirnya mereka sampai nih di pos 2. Di situ Raka ngeluh lagi, kakinya makin kerasa sakit. Aduh, kaki gua sakit banget, gak kuat. Sabar, Rak. Istighfar. Nih, pakai minyak ini dulu biar enakan. Guys, kayaknya ada yang janggal dari perjalanan kita ini. Hus, lu ini ngomong apa sih, Cup? Jangan sembarangan. Paling si Raka cuma terkilir doang. Tapi emang aneh, Ji. Masa kaki gua tiba-tiba lebam gini? Dari tempat mereka istirahat itu, tiba-tiba pandangan si Ucup tertuju tuh ke arah semak-semak. Di situ udah berdiri sosok kayak kakek-kakek gitu, pakaiannya serba hitam dan juga lusuh, dan dia lagi merhatiin ke arah mereka bertiga tuh. Sontak Ucup langsung berdiri tuh buat mastiin itu siapa. Tapi kalau dilihat-lihat sosok itu kayak nggak asing, mirip-mirip sama kakek-kakek yang Ucup temuin di stasiun. Pas lagi mikir gitu, dalam sekejap mata tiba-tiba sosok si kakek-kakek itu hilang gitu aja tuh. Gak lama si Raka bilang gini, Ji, Rak, kita lanjut aja yuk. Jangan kelamaan di sini. Lah, kaki lu aja masih sakit, Rak. Jangan maksain, ntar yang ada lu nyusahin lagi. Enggak, tenang aja. Kaki gua udah enakan kok. Lu yakin, Rak? Pelan-pelan aja jalannya ya. Yang penting sampai. Iya, Ji, gua yakin. Udah, ayo. ya udah tuh, akhirnya mereka lanjutin lagi perjalanan menuju ke pos 3. Karena si Aji ini takut si Raka itu kesakitan lagi di jalan tuh, akhirnya dia bawain carrier si Raka itu biar nanti jalannya nggak lama gitu dan nggak kemalaman juga di trek. Soalnya sekarang aja udah masuk waktu asar. Mereka melanjutkan lagi tuh perjalanan menuju ke pos 3 dengan santai. Trek yang mereka lalui itu mulai ketutup kabut tuh karena cuaca sore itu udah mulai gelap. Nah, si Ucup ini mulai panik karena kejadian-kejadian sebelumnya. Panjang jalan dia jikir tuh. Dia juga nyuruh si Raka sama si Aji buat jikir juga. Dia belum bisa nyeritain apa yang dia alamin itu sama teman-temannya tuh. Karena katanya kalau kita ngalamin hal aneh di gunung, jangan langsung diceritain di tempat itu juga. Udah tuh, semakin lama mereka jalan, kabut malah semakin tebal. Bahkan jarak pandang mereka itu hanya sekitar 1 meteran. Mereka bertiga jalan beriringan tuh biar gak ada yang kepisah. Tiba-tiba dari kejauhan kedengeran nih kayak bunyi lonceng. Awalnya yang ngedenger duluan lagi-lagi Ucup nih yang paling belakang. Pikir dia temen-temennya ini gak denger kali ya. Tapi lama-kelamaan suara itu makin lama makin jelas dan makin kencang. Tiba-tiba Raka sama Aji yang jalan di depan berhenti gitu aja sambil mereka merhatiin tuh ke sekitar. Bentar, kalian dengar sesuatu gak? Enggak, denger apaan? Udah, ayo jalan lagi. Iya Rak, gak ada apa-apa. Udah, kita lanjut aja terus. Gua serius. Coba denger baik-baik. Masa kalian gak denger? Di situ Aji sama Ucup sebenarnya denger tuh, tapi dia pura-pura nggak ngedenger aja dan nggak ngehirauin. Nah, sementara si Raka ini orangnya parnoan tuh, jadi apa-apa dia langsung diceritain. Gak lama dari itu, tiba-tiba dari arah belakang mereka itu berbarengan dengan suara lonceng, tiba-tiba ada suara geraman manusia sambil bilang begini. Atau salah siji simpati. Seketika mereka bertiga kaget, dan pas mereka bertiga nengok ke belakang, tiba-tiba, oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Coba tulis pendapat dan juga hikmah yang bisa kalian ambil di kolom komentar. Kira-kira apa ya yang sebenarnya terjadi sama mereka? Tonton di part selanjutnya. Terima kasih banyak buat yang udah support. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Aku Fadia Prameswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.